Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi an'amana bi ni'amin katsira. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. An-ni'matu la tu'addu wa la tuhsa. Nikmat yang tidak bisa dihitung jumlah dan bilangannya. Kama qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung-hitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempelajari sebuah adab, yakni adab seorang murid, yaitu adab seorang muta'allim kepada gurunya. Karena ilmu itu tidaklah sempurna kecuali dibarengi dengan adab. Kama fil qaul, al-ilmu kasyajarah wal amalu kathamrah. Ilmu itu bagaikan pohon dan amalan itu adalah buahnya. Jadi adab itu diperoleh dari ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, kita lihat yang pertama, adab seorang murid terhadap gurunya. Nah, terkhusus adab seorang murid dalam talabatul ilm. Yang pertama, seorang murid harus menyucikan hatinya. Hendaknya ia menyucikan hatinya dari kotoran-kotoran agar ia pantas menerima ilmu, agar ia bisa menghafalnya, agar dia bisa mengembangkan ilmu tersebut. Dalam as-sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam hati itu ada segumpal daging. Idza salahat, bila daging itu baik, salahal jasadu kullu, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadat, dan apabila daging itu rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu, ketahuilah daging itu adalah hati. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Jadi para ulama mengatakan membaikkan hati untuk ilmu sama halnya dengan membaikkan tanah untuk ditanami. Nah, yang kedua, menyingkirkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi belajar.
Jadi hendaknya ia menjauhi faktor-faktor yang menjadi penghalang dari kesungguhan total dalam menuntut ilmu. Jadi hendaknya ia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menjadi penghalang dari kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Jadi dia ridha dengan makanan yang sedikit, bersabar dengan kehidupan yang sulit. Bisa jadi apa yang dia dapatkan di rumahnya tidak sama dengan apa yang dia dapatkan di pondok. Naam. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayaflah. Seseorang yang menuntut ilmu dengan kekayaan dan kemuliaan diri, ia beruntung. Walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dikil 'ish wa khidmatil ulama'i aflaha. Naam. Akan tetapi bisa jadi apa yang dia dapatkan di rumahnya berupa makanan yang enak, tidur di atas kasur yang empuk, dia tidak dapatkan di dalam pondok. Makanya dia harus banyak bersabar. Nah, makanya tadi dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, seseorang yang menuntut ilmu dengan kekayaan dan kemuliaan diri, ia beruntung. Walakin man talabahu bi dhullin nafsi wa dikil 'ishi wa khidmatil ulama'i aflaha. Akan tetapi barang siapa yang menuntut ilmu dengan kerendahan jiwa, wa dikil 'ish, hidup susah, wa khidmatil ulama, dan mengabdi kepada ulama, maka ia akan paling beruntung. Nah, ini keutamaan. Al-Imam Syafi'i juga pernah berkata, la yudrakul ilmu bis sabri ala dhulli. Ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan bersabar terhadap kehinaan. Demikian pula beliau juga mengatakan, la yasluhu talabul ilmi illa li muflisin. Naam. Menuntut ilmu itu tidak pantas kecuali bagi orang yang tidak mempunyai apa-apa. Bagaimana kalau ada yang bertanya? Tidak juga bagi orang kaya dan berkecukupan. Maka ia menjawab, walal ghaniyul mukaffa, tidak juga bagi orang kaya dan berkecukupan. Nah, Malik bin Anas rahimahullah pernah menuturkan, beliau mengatakan, la yablughu ahadun min hadzal ilmi ma yuridu hatta yadribuhu al-faqru wa yu'thiruhu ala kulli syai'. Seseorang tidak akan memperoleh sesuatu yang ia inginkan dari ilmu sampai ia merasakan pedihnya kefakiran, dan kefakiran itu akan mempengaruhinya dalam segala hal. Nah, sedangkan Abu Hanifah pernah mengatakan, yusta'anu 'alal fiqhi bi jam'il hummi wa yusta'anu 'alal khadfi al-ala'iki bi akhdhil yasiri 'indal hajati wa la yazid. Nah, yusta'anu 'alal fiqhi bi jam'il hummi, pemahaman itu diperoleh dengan perantara banyaknya kesedihan. Wa yusta'anu 'alal hadfil 'ala'iki bi akhdhil yasiri 'indal hajati wa la yazid. Sedangkan hilangnya faktor-faktor penghalang itu
didapatkan dengan perantara mengambil yang sedikit ketika butuh dan tidak berlebih-lebihan. Naam. Ibrahim Al-Ajuri mengatakan, man talabal ilma bil faqati warithal fahma. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan kefakiran, maka ia akan mewarisi pemahaman. Naam. Demikian pula yang dikatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullahu taala. Naam. Barangkali dengan kefakiran itu bisa membantumu dalam menuntut ilmu. Naam. Yang ketiga, seorang penuntut ilmu itu senantiasa rendah hati terhadap ilmu yang dipelajarinya. Artinya hendaknya ia bersikap tawadu kepada ilmu dan guru. Sebab dengan sikap tawadu itulah ia bisa memperoleh ilmu. Nah, para ulama mengatakan ilmu itu ibarat senjata kepada orang yang sombong, seperti banjir yang menjadi senjata kepada tempat yang tinggi. Selain itu hendaknya ia patuh kepada gurunya dan bermusyawarah dengannya dalam segala urusan dan melaksanakan perintahnya. Nah, adab yang keempat adalah senantiasa memperbaiki diri. Para ulama mengatakan janganlah ia menerima ilmu kecuali dari orang yang sempurna kepantasan dirinya, terlihat agamanya, kuat pengetahuannya, dan terkenal bisa menjaga diri dan memimpin. Nah, Ibnu Sirin, Malik dan sejumlah kalangan salaf lainnya pernah mengatakan, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, hendaknya kalian perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Nah, adab yang kelima yaitu selektif dalam memilih guru. Nah, para ulama mengatakan jangan sampai engkau berguru dari orang yang mengambil ilmu dari kitab-kitab induk tanpa belajar di hadapan banyak guru atau dari seorang guru yang berkompeten. Nah, jadi seperti itu. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang mengambil ilmu dari media-media sosial. Jadi jangan mengambil ilmu dari seorang guru yang mana dia mengambil ilmunya bukan duduk langsung di hadapan guru tersebut. Dia cuma mengambil ilmu lewat media. Dia cuma mengambil ilmu dari rekaman-rekaman. Dia cuma mengambil ilmu dari media-media sosial. Nah, maka selektiflah. Nah, kenapa demikian? Sebab barang siapa yang tidak mempelajarinya kecuali dari kitab-kitab saja, maka ia rentang jatuh ke dalam kesalahan. Sehingga banyak kekeliruan, pemutarbalikkan makna dan yang ia lakukan. Jadi hati-hati. Nah, yang keenam adalah menghormati dan memuliakan guru. Nah, jadi hendaknya yang memperhatikan gurunya dengan pandangan penuh hormat dan meyakini kelayakan dan keutamaan dirinya dibanding kebanyakan orang yang seangkatan dengannya. Nah, sebagian kalangan salaf dahulu apabila mereka mendatangi sang guru, mereka akan bersedekah dengan sesuatu sembari mereka berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan jangan engkau cabut keberkahan ilmunya dariku. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menuturkan, kuntu asfahul warakata baina yaday Malik rahimahullah safhan rafiqan haibatan lahu li'alla yasma'a
waq'aha. Aku dulu membuka halaman kertas di hadapan Malik rahimahullah dengan lembut sebagai bentuk penghormatan padanya agar ia tidak mendengar suaranya. Sedangkan Rabi pernah menuturkan, wallahi majtara'tu an ashrabal ma'ah wasyafi'iyyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, aku tidak berani minum sedangkan Imam Syafi'i memperhatikanku karena rasa hormatku kepadanya. Nah, yang ketujuh, adab seorang murid kepada gurunya adalah mencari keridhaan guru. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah berusaha mencari ridho seorang guru meskipun pandangan gurunya bertentangan dengan pendapat dirinya. Jangan membicarakan keburukannya dan jangan menyebarkan rahasianya. Selain itu, hendaknya ia membantah orang-orang yang membicarakan aib gurunya apabila ia mendengarkannya. Nah, yang kedelapan, meminta izin jika ingin bertemu dengan guru. Jadi hendaknya ia tidak menemui gurunya tanpa izin. Apabila sekelompok orang masuk, hendaknya mereka mendahulukan orang yang paling utama dan yang paling tua di antara mereka. Nah, yang kesembilan, menghadiri majelis guru dengan penuh kesadaran. Jadi hendaknya ia memasukkan rasa takut ke dalam hati yang kosong dari berbagai hal yang menyibukkan. Senantiasa bersih dan bersuci dengan siwak, memotong kumis, kuku, dan menghilangkan bau badan yang tak sedap. Nah, dan masih banyak lagi adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Nah, yang terakhir mungkin kita bisa ambil dari sekian banyak adab-adab, yaitu bersemangat dalam menuntut ilmu. Terakhir, hendaknya ia senantiasa bersemangat dan tekun belajar di sepanjang waktunya, baik siang maupun malam, ketika sedang menetap atau bepergian. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata dalam kitab Ar-Risalah, haqqun ala talabatil ilmi bulugu ghayatil juhdihim fil istikthari min ilmihi. Adalah kewajiban bagi para penuntut ilmu untuk mengerahkan usaha maksimalnya dalam memperluas penguasaan ilmu. Wassabru ala kulli 'aridin duna talabihi. Bersabar di setiap hal yang menghadang. Wa ikhlasu niyyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wastimbatan wa ragbatu ila Allah ta'ala fil auni alaihi. Mengikhlaskan niat kepada Allah Ta'ala dalam mempelajari ilmu, baik secara nas ataupun istimbat, dan mendekatkan diri kepada Allah dalam meminta pertolongan kepadanya. Nah, inilah dulu pertemuan singkat kita untuk malam hari ini. Semoga bisa mendatangkan faedah, memberikan manfaat, terutama bagi diri pribadi saya, karena tidak lain kita cuma dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena sesungguhnya saling mengingatkan itu sangatlah bermanfaat bagi orang-orang beriman. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.